Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Bu Mami. Kali ini kita akan melanjutkan materi tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua. Mari kita mulai ya. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Nah, ayo kita pelajari. Kita baca ya. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Nah anak-anak, mari kita amati gambar dan baca teks berikut. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu, ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam? Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh, ejeknya. Aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra, balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan temannya yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu. Walaupun mereka berbeda-beda, wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional, rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cinciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Nah, anak-anak, dari bacaan barusan kita banyak pengetahuan, kita banyak ilmu yang didapat bahwa perbedaan itu tidak menjadikan masalah, tetapi semakin mempererat kebersamaan, saling bekerja sama, saling memahami, sehingga persatuan akan terwujud. Nah anak-anak, setelah kalian membaca teks barusan, nah kita coba jawab pertanyaan berikut. Kita cari jawabannya ya. Kita mulai pertanyaan yang pertama. Apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Perbedaan permainan yang digemari, kebiasaan,
bahasa, adat, agama, warna kulit, serta daerah asal. Bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Edo dan kawan-kawan tidak peduli dengan perbedaan. Mereka memilih saling menghargai dan memahami. Selanjutnya, apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Ayo jelaskan. Jawabannya, tidak. Mereka tetap bisa bekerja sama, rukun, dan bersatu walaupun dalam perbedaan. Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda? Jawabannya, pada dasarnya, bekerja sama dapat mempermudah kita dalam menyelesaikan sesuatu. Selain itu, kita dapat menambah teman serta hal-hal yang baru. Selanjutnya, pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Berikan contohnya. Nah, kalian pasti pernah ya. Contohnya adalah di saat ada teman yang berbeda bahasa. Misalkan kamu berbahasa Jawa, teman kamu berbahasa Madura, dan dia bertanya tentang materi yang belum dimengerti. Kemudian, bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada? Jelaskan. Nah, jawabannya adalah perbedaan itu bukan penghambat dan tidak perlu dihindari. Dengan perbedaan, kita dapat memperbanyak teman, mengenal hal-hal baru juga. Jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan bekerja sama dan persatuan, apapun pekerjaan akan lebih cepat selesai dan lebih mudah, serta keutuhan NKRI akan terjaga karena terciptanya kerukunan. Nah, anak-anak, setelah mempelajari bagaimana siswa di SDN Nusantara menjalin kerjasama dan persatuan dalam keseharian mereka, sekarang saatnya kamu menuangkan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam sebuah drama. Buatlah naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan secara berkelompok. Nah, karena kalian belajar dari rumah, naskah dramanya kalian bisa buat bersama saudara kalian, bisa kakak, adik, bahkan dengan orang tua kalian ya. Nah, tahukah kamu bahwa kerjasama dan persatuan juga penting ketika menampilkan tari secara berkelompok? Nah, kalian apakah masih ingat tentang pola lantai ketika menari? Nah, kita jelaskan ya. Pola lantai merupakan suatu pola yang menentukan arah perpindahan atau pergeseran posisi serta menentukan gerakan yang harus dilakukan oleh penari untuk menguasai suatu ruangan. Nah, kita masih ingat pada pembelajaran sebelumnya, pola lantai ada berbagai jenis. Ada pola lantai vertikal, ada pola lantai diagonal, ada pola lantai garis melengkung, dan lain-lain. Sekarang, kamu akan menerapkan pola lantai tersebut dalam tari indang yang berasal dari Sumatera Barat. Kita amati gambar dan baca penjelasannya. Nah, berikut ada pola lantai dalam tari indang. Di situ ada gambar gerakannya serta pola lantainya. Nih, kita bahas satu persatu ya. Nih, gambar yang pertama, uraian geraknya. Tangan kiri menumpu tangan kanan, membentuk sudut siku-siku. Nah, sembari menggerakkan ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian, langkah tangan kanan diayunkan ke arah kiri, sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Pola lantainya di sini tari indang horizontal ya, itu dari kanan ke kiri, lurus. Kemudian gerakan kedua, tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali.
Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpu tangan kanan, dan pola lantainya masih tetap ya. Gerakan yang ketiga, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kanan menumpu tangan kiri. Pola lantai pada gerakan ketiga tetap ya, sama horizontal. Gerakan keempat dan kelima. Gerakan keempat mengulangi gerakan nomor 2 ya. Pola lantainya tetap masih sama horizontal. Gerakan kelima juga mengulangi gerakan nomor yang ketiga. Pola lantainya pun masih tidak berubah. Gerakan keenam, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Pola lantainya masih sama ya. Gerakan ketujuh, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki juga digerakkan selama 4 hitungan. Pola lantai masih sama. Sekarang gerakan ke-8 dan 9. Gerakan ke-8 mengulangi gerakan nomor 6 ya. Yang ke-9 mengulangi gerakan ke-7. Pola lantainya masih sama. Sekarang gerakan ke-10. Posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Yang gerakan ke-11, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Dan pola lantainya masih sama lurus horizontal ya. Nah anak-anak, barusan adalah gerakan-gerakan dalam tari indang. Nah setelah kalian mempelajari, membaca dengan seksama uraian gerak serta pola lantainya, kalian coba di rumah ya mempraktikkan pola lantai dan gerakan tari indang tersebut. Nah anak-anak, tidak terasa pembelajaran kita hari ini tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 sudah selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti pembelajaran ini. Dan yang belum subscribe, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Semoga kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.